Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perhitungan GDP sebagai salah satu variabel dalam masalah makroekonomi. Yaitu di dalamnya ada yang pertama, pendapatan nasional dalam perhitungan GDP sebagai salah satu variabel dalam masalah makroekonomi. Selanjutnya, metodologi ekonomi makro dalam perhitungan GDP sebagai salah satu variabel dalam masalah makroekonomi. Yang ketiga, pengertian GDP. Yang keempat, perhitungan GDP. Materi pertama, pendapatan nasional dalam perhitungan GDP sebagai salah satu variabel dalam masalah makroekonomi akan dibacakan oleh Novita Sari. Kepada Novita Sari kita persilahkan. Shoot, diam kan. Baiklah, saya akan membacakan tentang materi tentang pendapatan nasional dalam perhitungan GDP sebagai salah satu variabel dalam masalah makroekonomi. Dalam konteks perhitungan GDP, pendapatan nasional mengacu pada total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pendapatan tenaga kerja, pendapatan modal, pendapatan sewa, pendapatan keuntungan usaha. Pendapatan nasional juga berhubungan erat dengan variabel-variabel makroekonomi lainnya. Misalnya, pertumbuhan pendapatan nasional yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan GDP yang kuat, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan peningkatan investasi. Oleh karena itu, pendapatan nasional menjadi faktor kunci dalam menganalisis kesehatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang efektif. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya tentang metodologi ekonomi makro dalam perhitungan GDP sebagai salah satu variabel dalam masalah makroekonomi yang dibacakan oleh Windy. Kepada Windy kita persilahkan. B. Metode metodologi ekonomi makro dalam perhitungan GDP sebagai salah satu variabel dalam masalah makroekonomi. Metodologi ekonomi makro dalam perhitungan GDP melibatkan beberapa langkah dalam konsep penting. Berikut adalah penjelasan tentang metodologi ekonomi makro dalam konteks perhitungan GDP. 1. Pengumpulan data. 2. Penentuan metode perhitungan GDP.
3. Konversi data ke harga konstan. 4. Penyesuaian data tambahan. 5. Analisis dan interpretasi hasil. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Windy. Materi selanjutnya tentang pengertian GDP yang dibacakan oleh Miftahul Aulia. Kepada Miftahul Aulia kita persilahkan. C. GDP atau Gross Domestic Product. Produk domestik bruto adalah suatu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah geografis suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya setahun. GDP mencerminkan aktivitas ekonomi suatu negara dan merupakan salah satu ukuran utama pertumbuhan dan kesehatan ekonomi. GDP memiliki beberapa peran penting dalam analisis ekonomi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, indikator pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengukuran keseni. Yang ketiga, perbandingan antar negara. 4, pengukuran produktivitas. 5, dasar perencanaan ekonomi. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Aulia. Materi kita selanjutnya tentang hitungan GDP yang dibacakan oleh Latifah Sakinah. Kepada Latifah Sakinah, silakan. D. Perhitungan GDP. Perhitungan GDP melibatkan agregasi nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung GDP, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing metode. Yang pertama, metode produksi. Yang kedua, metode pengeluaran. Dan yang ketiga, metode pendapatan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Latifah Sakinah. Selanjutnya, rumus metode pengeluaran yang dijelaskan oleh Sofi Zira. Kepada Sofi kita persilahkan. Baiklah, rumus metode pengeluaran GDP yaitu C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. C berarti konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi bisnis, G pengeluaran pemerintah, X nilai ekspor, M impor, X dikurang M berarti ekspor bersih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Novian terima kasih kepada Sofi. Selanjutnya contoh soal yang dibacakan oleh Melanie Salsabila. Kepada Melanie kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi dalam sebuah negara terdapat 3 sektor utama ekonomi, sektor pertanian, sektor manufaktur, dan sektor jasa. Berikut adalah data produksi bruto dan masing-masing sektor. Sektor pertanian 50 miliar. Yang kedua, sektor manufaktur senilai 150 miliar. Dan sektor jasa senilai 200 miliar. Hitunglah GDP negara tersebut pada tahun 2022. Jadi,
metode produksi, yang pertama metode produksi dengan rumus GDP, yaitu sektor pertanian ditambah sektor manufaktur dan ditambah sektor jasa. 50 miliar ditambah 150 miliar ditambah 200 miliar, jadinya 400 miliar. Yang kedua, metode pengeluaran. Yang dirumuskan GDP yaitu konsumsi rumah tangga tanpa investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor bersih. Jadi tidak dijelaskan dengan soal. Dan yang ketiga, metode pendapatan. GDP yaitu dirumuskan dengan GDP gaji ditambah laba ditambah sewa. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Melani yang telah menjelaskan contoh soal tentang perhitungan GDP. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Kami menampung 3 pertanyaan. Kepada kelompok lain, dipersilahkan untuk bertanya. Baiklah, kepada Revi Yurida Putri kita persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Revi Yurida Putri dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, mengapa GDP dianggap tidak memadai sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi dari Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Revi. Pertanyaan selanjutnya kepada Jihan Aulia Rahma kita persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Aulia Rahma dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok yaitu GDP mempengaruhi apa saja. Baiklah, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Dica Putri Yeni, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dica Putri Yeni dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya yaitu misalkan kita membeli mobil baru. Lalu pembelian keseluruhan itu dihitung sebagai konsumsi per tahun saat kita melakukan transaksi membeli mobil tersebut. Coba kelompok 6 jelaskan mengapa hal itu merupakan kesalahan dalam perhitungan pendapatan nasional. Bagaimana cara mengkoreksi kesalahan tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Unidi. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Revi akan dijawab oleh Sari. Pada Novita kita silakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Revi, yaitu GDP mempengaruhi apa? GDP mempengaruhi masyarakat. Perekonomian suatu negara dikatakan baik atau sehat jika tingkat pengangguran atau rendah serta upah meningkat. Hal ini karena sektor bisnis membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi kebutuhan produksi yang meningkat akibat pertumbuhan ekonomi. Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novi. Apakah Revi sudah puas dengan jawaban dari pertanyaannya? Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menjelaskan dari pertanyaan saya tadi. Insya Allah saya paham. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Revi. Pertanyaan yang kedua dijawab oleh Baik, terima kasih kepada Revi. Pertanyaan kedua yaitu yang dijawab oleh Sofi. Kepada Sofi kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Mengapa GDP dianggap tidak memadai sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi dari penduduk suatu negara? Karena ukuran GDP per kapita adalah ukuran rata-rata dalam nilai barang dan jasa yang bisa dikonsumsi tiap warga negara. Maka ukuran ini tidak memperhitungkan distribusi pendapatan, nilai dari waktu luang, kegembiraan, dan harapan hidup yang penting bagi kesejahteraan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sofi. Apakah Jihan sudah puas dengan jawaban dari pertanyaannya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah saya puas. Terima kasih Jihan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Nidica yang dijawab oleh Melani Salsabila. Kepada Melani kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka, yaitu terangkan dengan singkat mengapa hal ini merupakan kesalahan dalam perhitungan pendapat nasional dan bagaimana Anda bisa mengkoreksi kesalahan ini. Pengukuran GDP salah satunya dilakukan dengan pendekatan pengeluaran yang terdiri dari 4 komponen, di mana komponen konsumsi pribadi termasuk di dalam tunjuk C. Total nilai pasar dari barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli oleh rumah tangga dan institusi nirlaba dan nilai dari barang dan jasa yang diterima oleh mereka sebagai pendapatan. Pengeluaran konsumsi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu barang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan jasa. Barang tahan lama seperti di dalam pertanyaan tadi yaitu mobil. Barang tidak tahan lama yaitu kita contohkan sebagai pizza. Ketika pembelian mobil baru dihitung sebagai konsumsi secara keseluruhan pada saat melakukan transaksi hal lain, akan mendapatkan terjadinya kesalahan karena menurut saya mobil bukan barang yang akan segera habis dikonsumsi dalam waktu 1 tahun setelah membeli, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan barang yang mudah habis. Mobil masih akan memiliki nilai sisa di setiap tahunnya hingga jangka waktu tertentu, tidak seperti pizza. Hal ini jelas menunjukkan bahwa yang menjadi konsumsi rumah tangga pada tahun itu adalah nilai depresiasi pada saat itu. Maka pembelian pizza tidak dapat dipersamakan dengan pembelian mobil. Ketika mencatat semua konsumsi sebesar dengan nilai uang saat ini, berarti kita menggunakan GDP nominal, dan ketika mengukur pertumbuhan ekonomi menjadi tidak relevan. Karena ketika anggapan kita produksi tumbuh,
Padahal beberapa tahun kemudian harga mobil jadi naik karena dipicu oleh kenaikan inflasi. Dan ketika variasi barang menjadi semakin banyak, tidaklah relevan jika menghitung GDP hanya dari jumlah produksi yang dikalikan dengan harga jual untuk setiap tahun. Karena pengaruh inflasi yang masuk ke dalam komponen harga barang berbeda jenisnya. Jadi menurut saya yang paling tepat untuk koreksi perhitungan ini adalah dengan menggunakan perhitungan GDP. Di mana menggunakan perhitungan GDP deflator yaitu dengan ukuran tingkat harga keseluruhan atau konsumsi ini merupakan konsumsi pribadi karena dilakukan oleh faktor produksi rumah tangga. Sedangkan jika pemilihan dilakukan oleh faktor produksi perusahaan, perhitungan atas pemilihan ini dianggap sebagai investasi, sedangkan pembelian dengan rumah tangga dimasukkan dalam komponen konsumsi durable goods. Karena maksud dari perhitungan dua jenis komponen ini sama, menurut saya dipersamakan untuk cara perhitungannya antara investasi mobil oleh perusahaan dengan konsumsi rumah tangga. Baik, itu dulu kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Melani. Apakah Uni Dica puas dengan jawaban dari pertanyaan Uni tadi? Setelah memberikan penjelasan, insya Allah saya puas. Dan Terima kasih kembali Uni. Apakah masih ada yang ingin bertanya ke kelompok kami? Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan menyimpulkan dari materi perhitungan GDP sebagai salah satu variabel dalam masalah makroekonomi ini. Yaitu kesimpulannya dalam masalah makroekonomi, perhitungan GDP memainkan peran penting dalam menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. GDP menyediakan gambaran tentang nilai produksi total dalam suatu negara dan membantu dalam memahami pertumbuhan ekonomi, tingkat aktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, menyoroti beberapa poin penting dalam perhitungan GDP, salah satu variabel dalam masalah makroekonomi. Sekian dari kelompok 6. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.